علينا ما دعا لله داع. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, para habaib yang saya muliakan, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat yang saya hormati, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada pengasuh Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah Kiai Musti. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh guru-guru, seluruh panitia. Saya ucapkan terima kasih atas segala kegiatannya, atas segala aktivitasnya dalam rangka menghidupkan. Saya katakan, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri bukan hadiah dari Belanda. Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka bukan hadiah dari Jepang, tapi kemerdekaan ini ditebus dengan aliran darah bangsa Indonesia. Kemerdekaan ini dibangun di atas cucuran air mata rakyat Indonesia. Berapa wanita yang menjadi janda, berapa anak yang menjadi yatim karena bapaknya gugur di medan perang melawan Belanda. Semenjak tahun 1825 yang dikenal dengan perang Diponegoro, seorang ulama yang bernama Diponegoro, alumni daripada pondok pesantren dari daerah Ponorogo, dia angkat senjata melawan Belanda. Kemudian disusul oleh sultan yang ada di Indonesia ini, karena pada waktu itu Indonesia dikuasai oleh sultan yang tentu mereka itu beragama Islam, tokoh-tokoh Islam yang serempak untuk mengusir Belanda dari bumi Indonesia ini. Ini sejarah pengorbanan. Karena orang-orang sebelum kita berkorban, alhamdulillah kita tidak jadi korban. Kita sekarang menikmati pengorbanan orang-orang sebelum kita. Sedangkan mereka yang berkorban tidak merasakan nikmatnya. Karena mereka gugur di medan perang. Mereka menjadi pahlawan-pahlawan bangsa. Mereka tidak menikmati kemerdekaan ini. Justru yang menikmati kemerdekaan kita semua yang tidak berkorban. Maka alhamdulillah kita tidak jadi korban karena pengorbanan orang-orang sebelum kita. Maka kita semua sekarang dituntut
untuk berkorban. Untuk siapa kita berkorban? Bukan untuk kita. Kita berkorban untuk anak-anak kita. Jangan kau berjoget di atas kuburan orang lain, tetapi mari kita sekarang berbuat untuk bangsa, berbuat untuk negara. Inilah yang selalu saya ajak, dan ini semuanya perlu pengorbanan. Tanpa pengorbanan tidak akan berhasil cita-cita kita ini. Inilah yang saya titik beratkan dengan pengorbanan, dan pengorbanan. Oleh sebab itulah kita hargai pengorbanan orang-orang sebelum kita. Siapa yang paling besar pengorbanannya di dalam mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia ini? Kalau ingin buktinya, tidak sulit. Adakan sensus kuburan ke setiap kota. Insya Allah hampir setiap kota di Indonesia ini mempunyai apa yang disebut Taman Pahlawan. 99% darahnya umat Islam untuk NKRI ini. Allahu Akbar. Ini jelas 99%. Sehingga kita dengan toleransi tidak menamakan Republik Islam Indonesia, tapi menjadi negara kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika. Ini suatu bukti toleransinya umat Islam terhadap bangsa ini. Tidak diragukan. Sudah dibuktikan dengan kenyataan toleransinya ini. Bagaimana bentuk negara ini? Setelah berminggu-minggu berdebat, akhirnya mendapatkan satu keputusan yang ditandatangani oleh semua tokoh nasionalis, tokoh agama, termasuk Karl Marx waktu itu. Republik Indonesia, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan tidak memeluk agama Islam tentu tidak perlu menjalankan syariat Islam. Ini konsensus yang ditandatangani oleh semua tokoh. Bung Karno menyatakan ini suatu keputusan gentleman agreement, satu keputusan yang bagus, yang jantan, yang tegas. Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Ini yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Maka Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus jam 10 pagi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Ini tanggal 17 Agustus jam 10 pagi. Apa yang terjadi? Jam 3 sore, seorang kolonel dari Angkatan Laut Jepang menghadap sama Bung Hatta. Kalau 7 kata ini tidak dicoret, tidak dihapus, Indonesia Timur tidak ikut. 7 kata ini dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya supaya dicoret. Kalau tidak, Indonesia Timur tidak ikut, berarti akan terjadi 2 republik, Republik Indonesia Barat dan Republik Indonesia Timur. Akhirnya Bung Hatta yang mencintai kesatuan negara ini mengumpulkan kembali tanggal 18 Agustus 9 orang ini.
minus Kiai Wahid Hashim, beliau sudah pulang ke Jawa Timur karena sudah anggap negara ini sudah beres. Di dalam perdebatan tanggal 18 Agustus ini, dicabut apa tidak, dicabut ada tidak. Yang bertahan tidak usah dicabut, sebab ini sudah konsensus bersama. Ditandatangani oleh tokoh agama, ditandatangani oleh tokoh nasionalis, tidak perlu dicabut. Tapi karena Bung Hatta mengkhawatirkan kalau nanti Indonesia Timur bikin proklamasi, maka Indonesia akan pecah jadi dua. Akhirnya tokoh-tokoh Islam dengan lapang dada, toleransi, berkorban, dicoret 7 kata ini. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam dicoret, diganti dengan kata-kata Maha Esa. Maka ketika tanggal 17 Agustus masih berbunyi negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya, tanggal 18 Agustus berubah menjadi negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini sejarah. Ini pengorbanan para ulama. Seandainya waktu itu bertahan, tidak mau mencoret 7 kata ini, barangkali NKRI ini tidak ada. Ini sejarah. Jadi kalau sekarang ada orang yang mencurigai kesetiaan ulama kepada NKRI, mencurigai umat Islam tidak toleransi, itu pemimpin bangsa yang tidak tahu sejarah bangsanya. Maka pemimpin bangsa manapun saja harus tahu sejarah bangsanya ini supaya tidak ngawur. Kalau tidak tahu sejarah bangsanya bisa ngawur. Ini sejarah fakta saya baca. Jadi kalangan yang muda sekarang sudah tidak tahu sejarah ini, sudah tidak membaca. Mungkin tidak punya buku sejarahnya. Alhamdulillah, sejarah ini, buku ini saya simpan baik-baik di lemari saya. Saya jaga, karena di toko buku mungkin sudah tidak ada lagi.